Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan seseorang yang hidupnya dermawan, harta yang ia keluarkan tidak terhitung jumlahnya, setiap ada kesempatan ia selalu memberi, tetapi di hari kiamat ia justru diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Astaghfirullah, mengapa bisa begitu? Bukankah sedekah adalah amalan yang sangat Allah cintai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawassul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Dan mari kita semua sempatkanlah menuliskan doa, hajat atau solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, kita semua tahu bahwa sedekah adalah amalan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya berulang kali dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan bagaimana sedekah bisa menjadi jalan menuju surga. Namun tidak semua orang yang ahli sedekah akan mendapatkan pahala dan surga. Ada orang-orang tertentu yang meskipun rajin bersedekah, namun di hari kiamat justru dilemparkan ke neraka. Mengapa bisa begitu? Apa yang salah dengan sedekah mereka? Inilah yang perlu kita renungkan bersama, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat tidak akan ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya. Dan inilah yang paling mengerikan, sahabatku. Ada orang yang di dunia tampak dermawan, semua orang mengenalnya sebagai ahli sedekah, tapi ternyata di mata Allah ia hanyalah seorang pendusta. Mengapa? Karena niatnya salah. Yang pertama, sedekah untuk mencari pujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, orang yang diberi kelapangan rezeki lalu mengaku bersedekah karena Allah, tetapi Allah berfirman, engkau dusta, engkau bersedekah hanya supaya disebut dermawan, dan itu sudah dikatakan oleh manusia, lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka.
Sahabatku, betapa banyak orang yang tampak rajin memberi, tetapi niatnya bukan karena Allah. Ia ingin dipuji, ingin terlihat hebat, ingin dipandang sebagai orang baik. Sedekahnya mungkin besar, tapi nilainya di sisi Allah kosong. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada pula orang yang rajin berkata, nanti kalau sudah kaya baru saya bersedekah. Tapi siapa yang bisa menjamin kita masih hidup hingga nanti? Maka Rasulullah mengingatkan kita dengan sebuah hadis yang sangat menyentuh. Ini yang nomor 2, orang yang suka menunda-nunda sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sedekah yang paling utama adalah ketika engkau memberi dalam keadaan sehat, masih berharap kaya dan takut miskin. Jangan engkau tunda hingga nyawa sudah sampai di tenggorokan. Sahabatku, betapa sering kita menunggu nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah punya lebih, padahal nanti belum tentu datang. Yang lebih menyedihkan lagi, ada orang yang sibuk mencari penerima sedekah jauh-jauh, bahkan ingin dilihat banyak orang, padahal keluarganya sendiri masih kekurangan. Padahal Allah sudah menegaskan urutan prioritas sedekah dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang tidak mendahulukan orang terdekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Sedekah yang utama bukan jauh di luar sana, tapi dimulai dari rumah kita sendiri, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita. Sayangnya banyak yang lebih senang pamer bersedekah di luar, tapi lupa bahwa keluarganya masih kekurangan. Dan sahabatku, ada juga yang bersedekah tapi dengan hati yang gelisah, memberi tapi takut miskin, mengeluarkan tapi penuh perhitungan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hati kita dengan sabda yang begitu indah. Ini yang keempat, orang yang perhitungan dalam sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wahai Bilal, berinfaklah, jangan takut miskin dari zat yang memiliki ars. Sahabatku, kalau kita terlalu hitung-hitungan dengan Allah, jangan salahkan bila Allah juga menghitung-hitung rezeki untuk kita. Dan yang terakhir, inilah yang paling sering kita lakukan tanpa sadar. Kita sudah memberi, tapi setelahnya kita mengungkit-ungkitnya kembali. Satu kalimat saja bisa menghapus pahala sedekah yang tadinya begitu besar. Yang kelima, orang yang mengungkit-ungkit sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerima. Berapa banyak pahala sedekah yang hilang hanya karena satu kalimat, kalau bukan saya, kamu tidak bisa makan. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah amalan yang agung. Tapi ingatlah, bukan besarnya nominal yang membuatnya mulia, melainkan ketulusan hati kita. Sedekah yang sedikit tapi ikhlas jauh lebih mulia daripada harta berlimpah yang disertai ria, keluh kesah, dan rasa ingin dipuji.
Mari kita periksa niat kita. Jangan sampai amal yang seharusnya menjadi tiket menuju surga justru menjerumuskan kita ke neraka. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas. Jadikan sedekah kami murni hanya karenamu, bukan karena ria dan pujian. Limpahkan keberkahan dalam harta dan umur kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak sahabat muslim yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.